Halo teman-teman dari Car Vlog, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua sekeluarga ya. Ini adalah video part kedua untuk Isuzu MU-X 4x4, di mana kali ini gue akan mencoba untuk melakukan test drive full untuk off-road. Jadi mungkin kalau yang penasaran pengen lihat gimana review gue ke mobil ini, bisa cek yang part satunya ya. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih sedikit rangkuman untuk yang di part 1 ya. Pada intinya untuk Isuzu MU-X ini yang 4-wheel drive ya, atau 4x4, pada dasarnya dia itu untuk sistem suspensinya itu hampir sama untuk bagian depan ya. Pakai double wishbone semua sekarang, udah nggak pakai batang torsi lagi. Sementara untuk yang bagian belakang, nih pakai 5-link. 5-link ini sebenarnya udah diaplikasi sama beberapa SUV lainnya juga ya, kayak misalnya Nissan Terra, habis itu juga Toyota Fortuner itu mengaplikasi 5-link. Ini kurang lebih kalau misalnya kita fullin travelnya dapatnya segini. Soalnya kalau kita lanjutin lagi itu udah ngangkat. Jadi yang dianggap titik maksimal untuk artikulasi turunnya kurang lebih segini nih. Gue nggak bawa meteran ya, tapi kalau misalnya kita hitung kurang lebih bisa dapat sekitaran hampir 23-25 cm untuk jarak rongga ya di roda belakangnya. Itu untuk suspensi. Sementara untuk mesin teman-teman, seperti yang gua sampein di part 1, jadi mesin untuk MU-X ini emang yang paling rendah di antara kompetitornya ya, 134 HP dengan torsi sekitaran 320 Nm. Nah, walaupun ini sebenarnya hampir sama kayak Pajero Sport yang pakai mesin 4D56, tapi yang gue juga bilang untuk rasio giginya ini lebih high, alias lebih halus. Berarti kalau misalnya kita pakai off-road ini, kita mesti mastiin kita punya RPM yang lebih sesuai, alias sedikit lebih tinggi supaya tenaga mesinnya nggak terlalu ngedrop ya. Yaudah, kita langsung aja nyoba. Ini kita lagi ada di Pagedangan dan kita akan melakukan beberapa testing off-road di sini. Oke teman-teman, kita udah siap untuk ngetes Isuzu MU-X 4-wheel drive-nya atau 4x4-nya. Wah, akhirnya bisa kembali ke lapangan lagi. Kangen banget rasanya kalau seminggu 2 minggu aja nggak off-road ya. Yaudah, ini udah gue pindahin ke 4L. Kita kalau misalnya udah di track off-road, apalagi kayak gue mau langsung ngetes suspensinya gitu ya, paling enak kita langsung pakai 4L ya, atau low. Kayak gue bilang sebelumnya, ini rasio giginya itu dia lebih halus daripada Pajero Sport yang matic ya, yang manual maksud gue. Jadi kita akan lebih butuh effort nih, jadi RPM-nya harus lebih tinggian lagi supaya dia nggak ngedrop yang akhirnya mesin jadi mati. Gue langsung mau coba dulu buat crossing, nyilang di antara tali air nih atau alur air. Gue pengen ngeliat dulu nih, gampang mati nggak nih. Gue pokoknya nggak akan sama sekali di sini nginjek kopling. Ini RPM-nya juga di bawah 1000. Kalau dia mati berarti emang berasa banget high-nya. Oke, ini gue pakai gigi 1 ya teman-teman. Dan buat infonya perbandingan antara wah hampir mau mati. Buat perbandingannya rasionya itu kalau misalnya di gigi satunya Pajero Sport yang GLX itu 4,3, sementara di sini 4,0. Karena lebih halus, jadi dia itu kurang lebih kayak lebih kerasa kurang ngisi gitu ya di gigi satu. Jadi kayak gue bilang tadi, RPM masih agak tinggian sedikit dibandingkan kalau mungkin kita pakai Pajero Sport, kita masih bisa angkat gas tanpa jaga-jaga kaki kiri di kopling. Sekarang turunan, sama gue mau crossing. Sekarang gue mau lebih ngerasain suspensinya aja. Jadi kalau urusan rasio gigi, kalau udah rasanya mau mati tinggal buat tambah RPM-nya ya, atau dijaga koplingnya, mulai diisi setengah kopling kalau mau mati misalnya. Ini walaupun rasanya udah nggak kayak Panther atau D-Max lama yang pakai batang torsi ya, cuma emang masih tergolong empuk sih. Dia sama-sama pakai double wishbone kayak SUV lain, tapi menurut gue masih tergolong empuk banget dibanding yang lain.
Itu dia yang jadi mungkin plus minus juga, orang suka pada bilang limbung kalau untuk on roadnya. Tapi kalau misalnya untuk di off roadnya, kalau kita ngomongin suspensi yang soft nih kayak gini, kalau kita main yang pelan-pelan kayak gini tuh enak. Tapi kalau udah medium speed atau high speed itu malah jadi nggak enak. Yang berikutnya gue akan nyoba untuk ngambil miring ya teman-teman di sini. Gue akan buka kaca karena kita biasain mungkin kenyamanan jadi berkurang kalau yang pada suka pakai AC. Tapi terkadang di satu momen atau obstacle kita membutuhkan untuk melihat lebih jelas. Jadi buka kaca supaya kita bisa ngelihat lebih jelas ya ke sekitarnya. Ini gue mau naikin dulu ke bagian kanan, jadi kita akan miring ke kiri. Udah lumayan nih segini. Kalau misalnya di kamera nggak tahu deh kelihatan semiring gimana. Si oke juga nih, masih udah hampir 45 derajat. Oke. Ngomong-ngomong masalah sensasi kemiringan nih. Sebenarnya bukan sensasi ya. Masalah kalau kita ngelewatin kayak miringan gitu, pakai mobil yang ukurannya besar bodinya, itu nggak seserem kalau kita pakai bodi yang kecil. Sebenarnya nggak cuma miringan aja teman-teman, tapi kalau kita ngelewatin misalnya lubang yang dalam, semakin kecil ukuran bodinya dan ukuran ban, itu kita semakin berasa jatuh gitu seadanya kalau ada lubang. Sementara kalau misalnya ukuran bannya relatif lebih besar dan bodi lebih besar, itu di dalam lebih berasa apa ya, kalau orang bilang tuh kayak antep gitu ya, stabilnya gitu. Dan ini buat 40 derajatnya menurut gue sih masih oke. Tapi enggak. Lumayan serem sih sebenarnya, karena ini cuma karena guanya aja kali ya. udah kebiasa. Ini nggak perlu dicontoh juga sebenarnya, tapi cuma gue pengen ngeliat aja apa yang kayak disampaikan di brosurnya gitu kan. Ternyata masih bisa nggak terbalik karena itu tadi udah deket titik-titik yang bisa bikin terbalik. Wah, dapat 40 derajat. Lumayan juga nih, kalau nggak pakai seatbelt udah mulai ngegeser nih gua duduknya ke sebelah kiri. Oke teman-teman, barusan buat pemanasan dulu ya untuk kita intro. Baru gua akan mulai buat muter ke belakang untuk nyobain beberapa obstacle ya yang ada di trek Pagedangan ini. Sebelumnya ada yang gue pengen sampein sedikit teman-teman, ini lebih berhubungan sama tips. Kalau kita mau mulai off-road, yang pasti harus kita perhatiin adalah tekanan angin ya. Jadi tekanan angin di ban, ini pada intinya itu emang harus lebih rendah. Mungkin kalau kita lagi normal di jalan raya, 30 ke atas PSI-nya. Sementara kalau udah mulai off-road, kita mesti nyesuaiin kondisinya. Kalau untuk kondisi yang kering gitu, udah pasti kepala 2, 20 sekian ya. Dan jangan lupa, tiap mobil berbeda. Kalau misalnya kita pakai ban dalam atau pakai velg bitlock, itu kita lebih aman dan tekanan anginnya bisa sampai di bawah 20 ya. Jadi untuk hitungan belasan tuh udah aman. Pada intinya kalau semakin rendah tekanan angin, dia akan semakin bagus lagi traksinya. Kalau misalnya gue boleh kasih tips buat teman-teman yang mungkin off-roadnya off-road ringan aja, dan setelah off-road masih akan melakukan perjalanan jauh, anginnya itu sebaiknya jangan terlalu rendah. Karena akan berbahaya saat nanti sudah kembali ke jalan aspal. Jadi gue merekomendasi paling banyak diturunin sampai 25 PSI. Jangan lupa, ini untuk ukuran SUV seperti ini ya. Dan satu lagi yang jangan kelupaan kalau kita udah mulai off-road adalah langsung segera pindah ke 4-wheel drive ya. Mau itu 4H atau 4L. Ini jadi salah satu masalah juga yang suka gue temuin. Jadi banyak juga orang-orang yang kadang-kadang gengsi-gengsian ya teman-teman ya. Dalam arti gini, kalau mereka udah masuk trek, mereka berusaha untuk bisa sejauh mungkin dulu pakai mobilnya dalam keadaan 2-wheel drive ya, atau 2H. Itu sebenarnya
tidak gue rekomen sama sekali. Kenapa? Karena kalau misal kayak gitu, kita sama aja kayak ngerusak mobil ya. Kita maksain mobil off-road kita untuk bisa jalan dengan keadaan two wheel drive, dimana semestinya kalau misalnya kita dari awal udah pakai 4L atau 4H, itu kerja kayak kaki tuh jadi lebih ringan. Karena sejak awal kita mulai nyemplung ke medan off-road, itu udah 4 roda yang bekerja. Jadi jangan lupa, begitu kayak ini gue sekarang, kita udah masuk ke medan off-road, langsung pindah 4H atau 4L. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah jam 12, makin panas. Tapi sebelumnya kita minum dulu kopi dingin nikmat. Ya, yang akan kita bahas sekarang untuk angle of approach-nya itu juga sama, ada di part 1 ya, udah gue jelasin. Cuma sekali lagi, karena ini mobilnya udah pakai aksesoris tambahan, jadi angkanya itu udah nggak valid ya teman-teman ya, karena kan udah ada bumper, udah lebih tonggos lagi. Cuma nggak apa-apa, gue tetap pengen nyobain dulu, terutama untuk breakover angle-nya ya, atau ram angle yang bagian tengah. Dia gampang mentok nggak? Sambil gue pengen tahu dia kemampuan buat nanjaknya dalam keadaan gigi 1 low, tapi RPM-nya cuma sekitaran 1000. Wah, ternyata nggak bisa, mati. Gue matiin dulu AC-nya. Ternyata nggak bisa pakai 1000. Gue akan ngulang dulu. Jadi gue akan nyobain sekarang RPM-nya di atas 1000. Wah, lumayan juga jalurnya. Oke, ini gua maintain sekarang sekitar 1500. Belakangnya kena. Kita lanjut nyobain buat ngeliat ram angle-nya ya, atau bagian tengahnya mentok nggak nih dalam ngelatin gundukan ini nih. Ternyata naiknya terlalu tinggi teman-teman, karena terlalu patah. Jadi gue coba buat naikin dulu dikit, terus gue mundur kiri supaya nggak terlalu miring banget. Gue akan ngeliat dia mentok nggak, cuma kita tahu nih ram angle-nya bagus apa enggak nih. Mentok nggak ya? Belum. Gue mau ngerasain. Oke, sasisnya udah kena di bagian tengah. Gue agak miringin sedikit ke kiri. Oh, benar-benar tergantung. Ini kalau nggak lewat di sini sebenarnya sih juga nggak masalah teman-teman, karena ini benar-benar gundukannya itu tinggi dan dia modelnya itu gundukannya pendek ya, lancip ya. Jadi kalau kayak gini gundukannya dia sebenarnya lebih unggul buat mobil yang wheelbase pendek. Ternyata nggak bisa. Emang lebih unggul di sini untuk wheelbase pendek. Jadi gua nggak akan maksain lewat situ, karena di bagian tengahnya udah mentok ya. Sasis yang ada persis di bawah sini nih. Oke, ngomongin untuk soal mesin, jadi mesin dengan tenaga 134 HP dan torsi 320 Nm ini sebenarnya yang bikin kurang memuaskan menurut gua, karena rasio gearnya yang high teman-teman. Kayak yang gue bilang sebelumnya, ini rasio giginya itu kalau dibandingkan sama kompetitor langsungnya ya, Pajero Sport yang GLX manual, itu dia lebih halus giginya. Tapi gue penasaran kalau gue nggak nyobain langsung untuk di tanjakan ya. Oke, berikutnya kita akan nyobain untuk hill climb test teman-teman. Jadi gue akan coba ngerayap ke tanjakan yang cukup terjal. Ini tanjakannya kurang lebih sekitaran di atas 50 derajat, 50 sampai 60 derajat. Di sini gue pengen ngeliat nih, seperti gue bilang sebelumnya, ini rasio giginya itu dia lebih high ya, atau lebih halus dibandingkan kompetitornya langsung, Pajero Sport yang GLX ya, manual. Gigi 1 sekarang yang akan gue pakai, ini rasio gigi satunya itu 4,0.
Dan gue akan nyoba untuk yang pertama ini kurang lebih di 1000 rpm ya, di 1000 rpm. Oke, masih lebih tinggi lagi. Sekarang akan gue tinggiin sekitaran 1800. Kenapa 1800? Karena power band dari torsi di mesin ini tuh di angka 1800 rpm sampai 2800. Jadi pada intinya torsi maksimalnya ada di rentang itu. Oke. Oke, kalau taruhnya di 1800 rpm, dia pas udah mulai nanjak banget, dia ngedrop sampai ke 1500 ya. Jadi kalau misalnya mau idealnya, mungkin memang kalau naik di sini, gue sambil mundur ya. Kalau mau idealnya naik di tanjakan yang terjal, emang harus di atas 2000 rpm, sampai mungkin sekitaran 2500. Oke, yang sekarang kita coba rpm-nya sekitaran 2000 lebih ya. Ini sekitaran 2200 sampai 2500. 2200. Oke, 2200 rpm dia sama sekali nggak ngedrop teman-teman. Jadi torsi 320 Nm nya bener-bener kepake ya. Kita mundur lagi. Oke, langsung ke pengetesan berikutnya. Oke, yang berikutnya kita akan ngetes untuk LSD nya atau Limited Slip Differential. Di kompetitornya kan semua pada ada LSD atau locker di gardan belakang. Sekarang kita akan ngetes untuk di MUX. Jadi caranya kita akan nyari gundukan. Pada intinya kita akan ngebikin ban belakangnya ngegantung. Mesinnya begitu gantung yang kanan belakang, yang kirinya muter kalau ada LSD. Oke, dikit lagi udah mulai gantung. Gue coba lanjutin ya. Bisa naik, tapi kayaknya nggak ada LSD-nya ya di bagian belakangnya. Kita bakal coba lagi ya. Kita coba lagi. Gue buka kaca dulu. Wah, ternyata ngelanjut dia. Kurang pas. Kurang bikin ngegantung ternyata. Kita ulang lagi. Ya, sekali lagi kita nyobain. Sekarang kita nyobainnya di tebing ya. Mastiin di belakang itu ada LSD-nya apa enggak. Oke, nggak ada teman-teman. Akhirnya ketahuan juga. Ini posisi yang udah roda kiri belakang mestinya muter kalau lagi dipasangin LSD ya, kalau ada LSD. Tapi ternyata dia nggak muter. Oke. Jadi satu hal lagi yang akhirnya gue tahu, di harga 495 ini ternyata salah satu yang di take out itu adalah LSD. Karena emang LSD sendiri harganya lumayan ya. Jadi sekarang kita tahu gimana cara Isuzu membuat mobil ini lebih realistis, ya salah satunya LSD yang copot. Tapi justru sayang juga ya teman-teman, karena kalau yang dipangkas itu LSD, itu berhubungan dengan kemampuan off-roadnya gitu. Kalau yang berbau kemewahan untuk fasilitas pemanja si driver atau penumpang masih oke. Tapi kalau LSD dicopot, gua saranin sih mestinya jangan ya gitu. Tapi nggak tahu deh, ini cuma sekedar pemikiran gua aja gitu. Tapi yang gue tahu untungnya kalau di Max itu masih ada ya LSD-nya. Jadi di yang MUX ya ternyata yang dilepas LSD-nya supaya harganya bisa masuk akal. Oke, karena kita tahu nggak ada LSD-nya di mobil ini, jadi gue sekarang akan ngelawatin alur air lagi. Tapi kita lihat seberapa kemampuannya untuk dia bisa ngelewatin ya, walaupun tanpa LSD. Jadi kayak teman-teman tahu, kalau misalnya kita nggak pakai LSD, penyakitnya adalah begitu roda sebelah udah gantung. Caranya sebenarnya sih bisa dengan kita ngelewatinnya kayak alur-alur kayak gini, jangan diambil silang ya, tapi salah satu ban diikutinnya terus ke gotnya supaya dia tetap bisa lewat. Pada intinya emang ngindarin yang namanya salah satu bannya nggak angkat, terutama yang ban belakang. Gue tekuk abis, gue bikin ban kiri belakangnya mulai ngangkat. Nah, itu dia. Jadi caranya emang kita harus
ngambilnya 2 kali ya, maksudnya nyesuaiin dulu nih posisinya supaya ban belakangnya nggak terlalu keangkat. Oke. Sini kita akan ngambil nyilang lagi buat nikmatin artikulasi suspensinya. Oke. Oke, ban kanan belakang kita bikin neken pol. Ternyata masih aman ya, nggak mentok ya, walaupun bannya udah full masuk ke dalam, dia nggak nggak mentok gitu. Oke, kita naikin lagi gundukan sini. Kanan ngangkat, wah nggak ada LSD-nya. Langsung ngerasa lagi deh betapa butuhnya LSD kalau di posisi seperti itu. Tapi travel suspensi lumayan loh, oke banget menurut gua. Jadi masih agak kebantu dari dia artikulasi rodanya ya, yang bisa lumayan panjang gitu buat si bannya molor ke bawah. Haha, gantung, kena leather frame yang kegundukan. Oke, akhirnya mentok. Ini harus ditarik. Waduh. Op. Wah, udah turun hujan teman-teman, makin seru nih. Ya kita sekarang mau nyobain experience-nya ya, off-road dalam keadaan beceknya nih. Gigi 2 low, agak kurang padat di duanya ya. Mesti jaga RPM rada tinggi di atas 1500 baru enak. Nih gigi 2 terus. Emang karena rasio kurang low, pakai duanya tuh berasa dikit-dikit mau setengah kopling kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita kalau pakai gigi udah 2 ya, walaupun di low kita mesti jaga RPM lebih tinggi. Tapi kita butuh pakai gigi 2 karena kalau modelnya dia udah yang licin, udah lumpur, yang kita butuhin tuh pertama bukan ngerayapnya, tapi justru lebih ke arah untuk putaran rodanya. Sementara putaran roda di satu tuh nggak terlalu banyak ya, harus pakai gigi 2, atau bahkan kalau mobil yang lebih low lagi harus pakai gigi 3 karena kita semakin tinggi putaran rodanya itu justru semakin mudah untuk keluar dari kubangan lumpur. Sebagai contoh, kita turun gigi 2, berasa mentoknya di bagian leather frame-nya di tengah-tengahnya tuh. Tapi biasanya kalau permukaan bawahnya kayak tanah-tanah lumpur empuk gitu nggak terlalu ini ya. Yang sayang tuh kalau batu pas ceduk, aduh rasanya di hati tuh gimana banget gitu. Sekarang kita lewatin jalur yang lumayan rimbun. Ini udah makin lebat alang-alangnya, jadi kayak suasananya suasana lagi di pedalaman banget. Padahal masih di pinggir kota. Ini ngomong-ngomong jalur ini, jadi jalurnya yang gue suka nih jalur kuku macan kalau orang bilang. Jadi nanti persis di depan sini dia ada lubang kanan kiri gitu gantian.
Itu kalau kuku macan itu lebih cocok buat kita ngetes ini ya, artikulasi. Soalnya roda mobil bakal gantian tuh nanti, masuk lubang kiri, kanan. Jadi permainan suspensinya tuh yang bagus tuh kelihatan banget nih trek ini. Tapi satu sisi rimbun nih sekarang nih. Kita lihat aja nih. Najib di luar bisa dapat nggak gambarannya yang bagus? Ini dia macannya. Nggak terlalu panjang sih. Waduh, kena leather frame-nya. Ceduk, lumayan. Nggak bisa, udah nggak tahan. Kita mesti tarik di bagian ini. Oke, kita baru aja keluar tadi dari trek yang kuku macan. Dari tadi kalau teman-teman lihat, gue sengaja banyak lewatin yang intinya ngetes banget urusan break over atau ram angle ya. Dan kalau misalnya sempat nonton di part 1, gue bilang ini untuk wheelbase-nya itu salah satu yang terpanjang ya. Dia nomor 2 setelah Terra. Kalau wheelbase-nya panjang, itu dia enak ya. Kalau kita ngambil miring gitu itu jauh lebih terasa enak ya, stabil gitu. Tapi kekurangannya ya begitu, kalau kita ketemu gundukan yang ada bagian tengahnya tuh gampang mentok. Makanya dari tadi kebanyakan yang sering mentok bagian tengah. Tapi beberapa trek yang gue lewatin sih sebenarnya sengaja gue lewatin situ, walaupun gue udah tahu SUV yang ukuran panjang dia akan gampang mentok ya. Oke teman-teman, ini gue sekarang lagi lewatin genangan lumpur, agak lumayan sih sebenarnya. Dan gue mau sambil bagiin tips nih buat teman-teman yang mungkin bisa diaplikasiin untuk penggunaan kendaraan harian ya. Jadi kalau kita menghadapi situasi banjir, itu kalau kita ngelewatin pakai mobil manual, disaranin tuh pakai gigi 1. Dan selama ngelewatin genangan airnya itu, jangan sampai kita ngoper. Sebenarnya bukan masalah pindah giginya, tapi masalah kalau kita injak kopling, dia ada kemungkinan si air banjirnya itu bakal masuk ke dalam gearbox. Kalau misalnya kita pakai gigi 1 terus, itu kopling dalam keadaan nggak diinjak sama sekali kan, jadi itu akan aman, nggak kemasukan air. Terus jangan juga kita sampai setengah kopling ya. Kalau kita pakai gigi 1, insya Allah kita bakal ngedrop juga ya secara RPM-nya ya. Itu udah cukup banget gigi 1 untuk ngelewatin genangan air. Tapi yang pasti jangan sampai RPM terlalu tinggi, karena kalau RPM terlalu tinggi, air intake itu bakal lebih mudah untuk nyedot air ke dalam, yang ada nanti water hammer. Tapi karena ini bukan banjir di tengah kota, kita lagi off-road, gue akan coba pakai gigi 2. Pakai gigi 1 emang tenaga lebih padat, tapi kalau lagi off-road, lagi becek, kita juga butuh putaran roda ya. Jadi gue akan oper kedua. Wah ini gigi 2 tetap enak ya teman-teman, dia nggak ngedrop. Kita oper ketiga juga dia masih mau, bahkan bisa kita slidingin di sini. Oke, alhamdulillah selesai juga kita review off-roadnya ya pakai MUX yang 4x4. Secara overall gue cukup puas sih.
kalau bisa gue wakilin pakai satu kalimat, mungkin kurang lebih peace of mind kali ya, atau ketenangan hati. Kenapa? Karena gue tahu kendaraan yang gue pakai ini minim dari fitur-fitur yang berbau kemewahan ya, atau yang canggih. Jadi gue tahu selama gue off-road itu nggak bakal ada yang namanya kerusakan-kerusakan yang berbau elektronik yang biasanya itu bikin kita nyetirnya suka jadi nggak tenang ya. Sekarang kalau kita bahas buat kelebihannya apa nih dan kekurangannya. Kalau yang umum ya mungkin pertama untuk harga kali ya. Karena diantara rival-rivalnya ini yang paling murah di angka 495 juta rupiah. Terus habis gitu ya mungkin untuk ini ya kali ya, bahan bakarnya karena masih bisa pakai solar busuk ya atau solar biasa. Jadi itu pastinya jadi poin plus. Cuma yang mau gue sampein sebenarnya lebih ke arah kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan off-road. Oke, jadi yang pertama, bantingan suspensinya sangat nyaman untuk off-road. Jadi karakternya ini emang soft untuk suspensinya. Jadi kalau di off-road itu karakter suspensi yang soft itu bakal lebih terasa nikmatnya atau kelebihannya saat kita menghadapi obstacle atau jalur-jalurnya dalam keadaan slow speed ya atau pelan. Dan biasanya kalau kita lagi kerja itu kita kan emang nggak kebut-kebutan, bukan kayak kita lagi balap. Jadi saat slow speed, karakter suspensinya menurut gue sangat pas. Bahkan lebih pas daripada beberapa kompetitornya yang menurut gue kalau lewat jalan-jalan yang beralur dengan keadaan pelan itu masih terasa keras. Tapi menurut gue di MUX 4x4 ini enak banget pas. Yang kedua adalah travel suspensinya. Travel suspensinya baik yang untuk ke dalam, kepleset. Baik yang untuk ke dalam maupun untuk yang turun ke bawah itu sama-sama optimal menurut gua. Kalau misalnya gua ngelihat dari tadi juga saat masuk ke dalam, ban depan belok segala macem lagi travel masuk itu nggak ada bunyi mentok sama sekali ya. Jadi untuk clearance-nya tuh bagus teman-teman. Yang ketiga yang gua suka itu adalah mobilnya yang minim dari fitur-fitur mewah. Dengan begitu kalau kita pakai buat kerja itu kayak gue bilang tadi jauh lebih tenang ya. Karena kita terhindar dari yang namanya resiko yang sebenarnya tidak berkaitan dengan pekerjaan di medan off-road. Sekarang kalau kita bicara untuk kekurangannya, menurut gue yang pertama adalah tidak ada LSD, yaitu di gardan belakang. Gue sebenarnya juga nggak terlalu tahu kalau misalnya yang di sini emang full nggak ada LSD semua, atau yang di versi i-series-nya itu ada. Yang pasti, di mobil ini yang gue sayangin itu nggak ada LSD karena justru untuk kebutuhan kerja, itu yang paling dicari. Tapi ngomongin LSD nggak ada, untungnya di mobil ini travel suspensinya itu panjang kayak yang gue bilang tadi. Jadi kalau kita kena lubang-lubang kayak gitu, sejauh ini yang nolong adalah travel suspensi yang panjang. Jadi jarang ya bagian belakangnya ngangkat-ngangkat, sehingga walaupun nggak ada LSD ya masih bisa ditolerir dari travel suspensinya. Untuk yang kedua yang gue rasakan kurang adalah untuk rasio gearnya. Jadi rasio gearnya ini masih termaksud high ya atau gigi halus. Jadi sering banget walaupun kita udah pakai 4L itu mobilnya mati karena RPM-nya itu kurang tinggi. Kalau rasionya lebih low lagi, kita nggak perlu segitu besar effortnya dalam melewatin entah tanjakan yang terjal atau lagi lewat lubang-lubang yang cukup dalam. Kita bisa menahan RPM yang nggak terlalu tinggi. Tapi dengan rasio gearnya yang tergolong halus, kita mau nggak mau sebentar-sebentar nginjek kopling setengah. Atau nggak sebentar-sebentar kita harus agak mantengin RPM lebih tinggi lagi. Supaya jangan sampai drop, terus mesinnya mati. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau gue boleh membuat satu konklusi dari MUX yang 4x4 ini, gue akan bilang ini adalah SUV yang paling realistis dan tepat sasaran untuk yang di segmen 4x4. Segala macam kekurangannya masih bisa ditoleransi karena kembali lagi ini yang kita cari bukan masalah kemewahannya dan juga bukan masalah fiturnya yang melimpah, tapi melainkan kita nyari yang nggak pusing, kita bisa kerja tanpa harus mikirin segala macam resiko, dan satu lagi pastinya harganya yang sangat masuk akal untuk di segmen pekerja. Semoga bermanfaat videonya dan sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Sehat-sehat buat kalian dan keluarga ya. Dadah. Assalamualaikum.